بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Amma ba'd, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, amin ya rabbal alamin. Ayal masyayikh, para ayah, bunda, pengurus posko yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita, memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya di pagi hari ini. Allah kembali izinkan kita untuk bertemu lagi setelah vakum ya. Hampir 2 kali pertemuan. Sekali. Oh, ya. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang mubarak ini, mulia, di musholla. Mudah-mudahan langkah kita menuju tempat ini menjadi wasilah dimudahkannya langkah kita menuju surganya Allah. Amin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat salam juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Dan kita berharap, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dan sekeluarga Allah jadikan sebagai pengikut beliau hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus posko, ayah bunda yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang solih. Jadi kalau kita ingin menjadi orang solih yang sebenarnya, maka minimal kita harus membaca kitab ini, Pak, supaya kita tahu soleh kita sudah sampai di mana, begitu ya. Masih kita berada di bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal af'al al-bariza wal khafiyah. Masih di bab al-ikhlas dan menghadirkan niat di dalam setiap perbuatan dan perkataan kita. Kita kemarin sudah membahas tentang hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas hadis yang kedua. Jika waktunya cukup, mungkin kita akan lanjutkan hadis yang ketiga. Hadis yang kedua dari bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah, yaitu dari Ummul Mukminin wa an Ummul Mukminina Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Hadis ini dari bunda kita semuanya, Ummul Mukminin Aisyah. Bunda Aisyah ini banyak meriwayatkan hadis, Pak ya. Terbanyak lah, wanita terbanyak yang meriwayatkan hadis, banyak 2210 hadis kalau tidak salah. Itu beliau, wanita sangat cerdas sekali yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang sampai kepada kita adalah hadis ini. Beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yagzu jaisyun al-Ka'bata fa idza kanu bi baida'a minal ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yagzu jaisyun al-Ka'bah. Ada sekelompok pasukan yang memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida, maka ketika mereka pasukan ini sampai di Baida. Baida itu kalau di sini dijelaskan
kullu ardin malsa la syai'a biha. Setiap tempat yang luas, kosong, tidak ada sesuatu di dalamnya disebut dengan baida. Ada sekelompok pasukan yang ingin menyerang Ka'bah. Waktu mereka sampai di baida, tempat yang luas begitu, kosong, dari tidak ada di situ pohon-pohon dan sebagainya, tidak ada, baida. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Kemudian mereka ditenggelamkan dari paling depan sampai paling ujung, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Mendengar hal itu, qalat, maka Bunda Aisyah bertanya kepada Nabi. Qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Ya Nabi, bagaimana mereka ini ditenggelamkan, dibalikkan ke dalam bumi, sementara di antara mereka ada aswaquhum. Aswaquhum itu, aswaq jamak dari suq, Pak ya. Suq itu artinya pasar ya. Di Semarang itu ada namanya pasar sukun. Nah, itu pasar-pasar gitu ya. Pasar suq. Suq itu artinya pasar. Maknanya adalah ahlu aswaqihim. Ada orang-orang pasaran. Maksudnya apa? Dia tidak masuk ke dalam kelompok pasukan tadi yang ingin menyerang Ka'bah. Kan kelihatannya tidak adil. Betul nggak, Pak? Maka dipertanyakan oleh Ummul Mukminin. Waman laisa minhum, dan juga ada orang-orang yang tidak termasuk pasukan itu, mungkin sekedar lewat, Pak, ya kan? Atau sekedar ngobrol ning sor jambu misalnya kan, ya, itu hati-hati, Pak, ya. Intinya mereka ini tidak masuk ke dalam pasukan. Orang-orang pasaran atau orang yang hanya lewat, yang nggak tahu lewat, entah mau pergi kemana tapi lewat. Nah, kemudian waktu ada pasukan yang ingin menyerang Ka'bah itu ditenggelamkan oleh Allah, semuanya ditenggelamkan. Dari yang paling awal sampai yang paling ujung dan sekitar itu semua ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanyaan Aisyah, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Maka Nabi menjawab, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Benar. Semuanya akan ditenggelamkan oleh Allah dari depan sampai akhir. Thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Nanti dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat masing-masing dari mereka. Hadis muttafaqun alaih, hadza lafdzul Bukhari. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi lafadznya oleh Imam Al-Bukhari. Fikul hadis, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah disampaikan oleh beliau pensyarah hadis ini, at-taba'ud an ahli dzulm wa tahdhir min mujalasatihim wa mujalasatil bughat wa nahwihim minal mubtilin li alla yanaluhu ma yu'aqabuna bih. Hadis di sini menunjukkan para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjauhi orang-orang yang berbuat zalim. Dan peringatan jangan sampai duduk berkumpul bersama orang-orang zalim. Kalau enggak, ya orang zalim diazab oleh Allah, kita pun akan kena, Pak. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ya, ayat 25, wattaqu fitnatan, dan takutlah kalian terhadap sebuah fitnah, la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab, yang tidak ditimpakan oleh Allah khusus kepada orang-orang yang zalim saja. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah sungguhnya Allah adalah sangat dahsyat, sangat keras siksanya. Jadi kita harus takut, Pak, kepada fitnah yang tidak hanya ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Di sini menunjukkan bahwa pentingnya adanya ad-da'wah, gitu, Pak. Nah, antum ini Masya Allah ahli dakwah semuanya, duat semuanya, minimal duat kepada keluarga kita. Nggak bisa itu kalau ada keluarga
dalam lingkup keluarga, kemudian berbuat zalim, kemudian kita hanya membiarkan saja, tidak mengingkari, bahkan minimal kita harus mengingkari dengan hati. Kalau enggak, yang berbuat zalim diazab oleh Allah, kita kena. Maka tidak boleh membiarkan kezaliman itu terjadi. Salah satu caranya adalah kita menghadirkan generasi yang menghilangkan kezaliman itu, gitu. Hikmah berikutnya adalah man kaththara sawada qaumin fil ma'siyati mukhtaran fa innal itsma wal uqubata yulhiquhu. Barang siapa yang memperbanyak kelompok di dalam berbuat maksiat, maksudnya ada orang berbuat maksiat, kemudian kita ikut di situ mukhtaron secara sukarela, Pak. Sebenarnya kita tidak ingin ikut. Ada orang misal minum khamr, ya kan? Kita supaya dianggap oleh mereka bukan soalim, kita ikut-ikut di situ lah. Ini hati-hati, Pak. Kecuali memang antum ada rencana, ada siasat di situ untuk mendakwahi mereka, beda kan? Tapi kalau mukhtaron secara sukarela memang antum ke situ, hati-hati, boleh jadi mereka diazab oleh Allah, antum kena juga, gitu. Fa innal isma wal uqubata yulhiquhu, karena dosa, boleh jadi bahkan dosa dan akibat itu akan menimpa orang yang ikut serta secara sukarela berkumpul dengan orang-orang berbuat maksiat. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, Pak, yang kita sampaikan tadi menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan oleh Allah ilmu tentang hal gaib, ya. Ikhbarur Rasul bil mughibat allati atla'ahu Allahu 'alaiha wa hiya min masailil iman allati yajibu i'tiqaduha. Menunjukkan Nabi tahu ilmu gaib, tapi ilmu yang memang Allah sampaikan kepada beliau, ya. Kecuali ilmu gaib yang sudah dinas tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah, ya tidak mungkin. Misal apa, Pak? As-sa'ah, hari kiamat. Nah, itu kan nggak mungkin diketahui oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ini kejadiannya kan belum terjadi, karena yaghzu jaishun al-Ka'bah, akan memerangi sekelompok pasukan akan memerangi Ka'bah. Berarti belum terjadi, Pak. Penafsiran para ulama ada yang mengatakan bahwa pasukan ini adalah pasukan yang akan memerangi Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi itu anak keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebar dahinya dan mancung hidungnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti memang keturunan Nabi sampai sekarang masih ada yang hidup, karena akan lahir itu Al-Mahdi yang saat nanti akan diperangi Imam Al-Mahdi bersembunyi atau berlindung di Ka'bah, maka ada pasukan yang ingin menghancurkannya. Ada juga penafsiran yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud ini itu adalah Abroha, ya, dengan pasukannya disebut dengan pasukan bergajah. Sebenarnya tidak banyak gajahnya itu, tapi disebut dengan pasukan bergajah karena gajahnya besar, Pak. Gajahnya itu disebut dengan kiriman dari Yaman, ya, namanya gajahnya Mahmud, ya. Kalau di ilmu pendidikan kita ada marmut, ya. Apa? Oh, Mahmud, ya. Kalau gajah yang dimiliki Abroha untuk menyerang Ka'bah dulu itu namanya Mahmud. Keren sekali namanya, ya. Mahmud, terpuji, Pak, ya kan? Mahmud. Tapi gajahnya besar sekali dan itu jumlahnya sekitar 4, ya. Karena ingin menghancurkan Ka'bah dari setiap rukunnya itu, maka disebut dengan pasukan bergajah. Tapi pendapat ini lemah. Kenapa? Karena mereka memang sudah sampai di dekat Ka'bah, baru dihancurkan oleh Allah melalui burung. Tapi kalau ini kan tidak, bibaida. Baida itu ada juga penafsiran yang mengatakan antara Mekah sama Madinah. Jadi belum sampai ke Mekah. Kalau pasukan Abroha sudah sampai Mekah. Sehingga yang paling tepat adalah pasukan yang akan memerangi Al-Mahdi. Nggak tahu apakah kita bisa menjumpai akan hal itu, tapi pasti itu akan terjadi, Pak.
Mau tidak mau ya Al-Mahdi akan datang. Dan Al-Mahdi itu dia tidak akan mengaku-ngaku. Wong dia itu ditunjuk jadi Mahdi aja, dia tidak mau, ya kan? Maka ada orang yang mengatakan saya Al-Mahdi itu lucu ya. Al-Mahdi itu dia tidak mau mengatakan bahwa saya ini Al-Mahdi gitu. Tapi banyak orang yang sudah mengaku sebagai Imam Al-Mahdi. Itu dusta yang besar menurut saya. Nah, itu di antara fikih hadisnya adalah Nabi SAW mengetahui hal-hal yang gaib yang akan terjadi, yang memang itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa manusia itu atau al-a'mal tu'tabaru biniyatil amil. Amal perbuatan kita semuanya manusia itu dinilai dari niatnya si pelaku. Seperti tadi, orang dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan ke tanah, tapi nanti kata Nabi apa? Dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Kalau memang waktu itu mereka niatnya mau pergi ke pasar, ya sudah Pak. Dia tidak disiksa sebagaimana orang yang ingin memerangi Ka'bah. Atau mungkin pasukan, tapi kalau mereka dipaksa saja ingin diikut sertakan menghancurkan Ka'bah, tapi mereka hanya dipaksa, hati mereka menolak, ya sudah dibangkitkan sebagai niat mereka. Atau orang lagi safar mungkin jalan-jalan saja, berarti dibangkitkan ya sesuai dengan niat mereka. Antum gini semuanya berkumpul di sini, ya, nanti akan dibalas sesuai dengan niat masing-masing Pak. Ya. Hati-hati kan, Masya Allah. Antum masuk ke kutab itu hati-hati Pak ya. Niatnya masukkan anaknya untuk cari teman saja atau itu hati-hati Pak. Maka antum berkumpul di posko di Korlas ini juga harus diperbaiki niatnya, karena akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas sesuai dengan niat kita masing-masing. Kemudian di sini sampaikan Pak, bahwa annal azab idza waqa'a syamlas salihin alladzi lam tatama'aru wujuhahum ghadaban lillah walakinnal ladzina yanjuhumul muslihun. Orang soleh itu tidak cukup sebenarnya Pak. Soleh untuk diri pribadi itu sebenarnya nggak cukup. Tapi selain soleh dia harus jadi muslih. Maka tidak menarik kalau orang itu soleh untuk belajar, kemudian untuk diri sendiri itu nggak menarik. Harus belajar, mengetahui ilmu itu kemudian ada niatan untuk disebarkan. Kenapa? Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun, kata Allah. Surah Hud ayat 117. Dan tidaklah Allah menghancurkan, dan tidaklah Rabb kalian itu menghancurkan sebuah kaum, sebuah kota, bizulmi ahluha, dengan kezalimin para penduduknya, bizulmin dengan sebuah kezaliman, wa ahluha muslihun, padahal penduduk kota itu mereka muslih, mereka orang-orang yang menyampaikan kebenaran kepada orang lain, yang membuat orang lain soleh. Itu nggak mungkin dibinasakan Pak. Artinya Allah itu akan membinasakan kalau di situ ada orang soleh, tapi kemungkaran dibiarkan. Nah, gitu lah. Tapi kalau kemungkaran ada, kemudian kita melakukan islah, melakukan kebaikan, mengingkari hal-hal itu, maka insya Allah Allah tidak akan menghancurkan kota tersebut, atau desa, atau suatu perkumpulan. Berarti memang syaratnya tidak hanya sekedar soleh Pak, tapi muslih. Ya. Muslih itu apa? Membuat soleh orang lain. Nah, itu namanya muslih. Ada di antara antum yang namanya muslih? Muflih ya. Muflih adanya, bukan muslih ya. Sudah lagi muslih. Nah, Masya Allah. Wa min huna tabarrazza qimatud da'wah ila Allah. Dan di sini Pak, pentingnya Pak, mulianya melakukan dakwah kepada orang lain, menyeru orang lain menuju Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Wa tadhhirul ard minal fasad, dan membersihkan, mensucikan bumi dari kerusakan. Li'annaha samamul aman lil umam wasyu'ub. Karena yang namanya dakwah membersihkan bumi dari kerusakan itu adalah benteng keamanan bagi umat dan bangsa. Jadi kalau bangsa kita ingin aman, kita harus menjadi da'i ilallah, menjadi duat, menjadi orang yang menyeru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya. Itu dari hadis yang pendek, tapi Masya Allah faedah yang banyak bisa kita ambil dari situ. Tapi yang jadi syahid di bab ini adalah tadi Pak, orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Misal kemarin ada gempa di Palu ya Pak ya, kan likuifaksi itu kan, banyak orang yang mungkin di antara mereka ada orang-orang yang soleh, tapi ternyata mereka juga ikut kena likuifaksi. Cuman kita harus yakin mereka nanti akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan mereka. Kalau mereka orang soleh, ya bisa jadi orang soleh, tapi tetap akhirnya kena adab juga. Atau misalnya yang kena tsunami di Aceh, kan tidak semuanya orang zalim Pak, betul Pak ya? Gempa di Palu, tidak semuanya orang zalim, tapi mungkin ya karena tidak mengingkari hal-hal itu, ya tidak menjadi da'i, mungkin akhirnya kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ketiga. Wal hadits tsalits wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Masih dari Ummul Mukminin. Banyak hadis-hadis yang penting Pak, bahkan sekitar 70 hadis itu dimasukkan ke dalam ya Ustaz ya. 70 hadis dimasukkan ke dalam kitab Al-Bukhari kalau tidak salah. Atau 170 ya, saya lupa. Intinya banyak sekali dari beliau. Qalat, beliau berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza stunfirtum fanfiru, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah penaklukan Makkah. Walakin jihadun wa niyatun, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fangfiru, dan jikalau kalian dipanggil untuk berperang, berjihad, fangfiru, maka bersegeralah kalian untuk berjihad. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim kesahihannya. Wa ma'nahu la hijrata min Makkah li'annaha sarat darul islamin. Maknanya adalah, kata Imam Nawawi, tidak ada hijrah dari Mekah lagi, Pak. Kenapa? Karena Mekah sudah jadi negeri Muslim, negeri Islam. Maksud hadis ini itu nggak ada hijrah lagi dari Mekah setelah terjadinya Fathu Mekah. Kapan terjadi Fathu Mekah? 8, 10, ada lagi? Khilaf bainal ulama. Kapan hijrah terjadi, Pak? Kapan Ustaz? 9, antara 8 sama 9 ya. Ya, kita ambil yang tengah-tengah saja lah ya kan. 9 Hijriah Pak ya. Terjadi Fathu Mekah. Karena hijrah itu diambil dari Fathu bulan Hijriah kan diambil dari waktu Fathu Mekah ya. Itu di tanggal 9 Hijriah atau di tahun 9 Hijriah. Maka sekarang setelah adanya Fathu Mekah itu sudah nggak ada hijrah lagi, Pak. Hijrah dari negeri Mekah. Yang ada apa? Jihad dan niat. Al-Fathu maknanya adalah Fathu Mekah. Niat di sini maknanya adalah al-murad ikhlasul amal lillahi ta'ala. Maksudnya adalah niat ikhlas karena Allah. Dan yang dimaksud dengan
fa idastunfirtum tadi, kalau kalian dipanggil oleh imam, maksudnya adalah dipanggil berjihad adalah dipanggil oleh imam. Berarti Pak, jihad itu harus ada imam. Ya, jihad itu harus ada imam. Ya. Jadi disampaikan yajibu. Mana tadi? Wujubul khuruj fil ghazwi idza da'a ilaihil imam. Wa fi hadza bayanun annal jihad la budda lahu min imamin wa rayatin. Wajibnya keluar untuk berjihad kalau memang dipanggil oleh seorang imam. Di sini menunjukkan jihad itu harus ada imam dan rayah, harus ada imam dan bendera. Kalau nggak ada itu maka tidak wajib. Nah, kalau seperti di Indonesia ini, ya kan, belum ada imamnya maka nggak wajib antum kemudian berjihad, ya, gitu. Harus ada ulil amrinya mengatakan jihad, nah, baru kita berjihad, gitu. Tapi kalau tidak, nggak boleh Pak. Maka jihad itu bukan perkara yang sembrono, ya, tidak sporadis gitu kan. Sebagian muslimin di negeri kita jihad gitu. Jihad itu harus ada imam, Masyaikh, ya. Ada prosedurnya, ada tata caranya, ya. Tidak sembarangan, ya. Perang, jihad, angkat senjata, nggak begitu, ya. Tapi ada aturannya. Kemudian naskhu wujubil hijrah min Makkah, dihapuskannya syariat hijrah dari negeri Makkah ke Madinah karena Makkah sudah jadi negeri muslim. Kemudian bisyarah nabawiyah anna Makkah tabqa darul Islam. Ini hadis ini juga menunjukkan bahwa Makkah itu selama-lamanya akan negeri muslim, akan jadi negeri muslim. Tidak mungkin nanti Mekah itu kemudian jadi negeri kafir. Ya. Di sini bisyarah nabawiyah anna Makkah tabqa darul Islami abadan, akan selama-lamanya jadi negeri muslim. Karena Nabi mengatakan tidak ada hijrah lagi dari negeri Mekah. Berarti menunjukkan Mekah itu selama-lamanya jadi muslim. Karena wajibnya hijrah itu juga dari negeri kafir ke negeri muslim. Kalau sudah tidak ada hijrah dari negeri Mekah, berarti menunjukkan Mekah selama-lamanya tetap jadi negeri muslim. Faham Pak? Dari hadis ini, ya. Berarti hijrah berikutnya ada, hijrah selain dari Mekah ada, maksudnya begitulah, ya. Hijrah dari negeri kafir. Misal ada saudara kita yang kemudian tinggal di negeri kafir dan dia tidak bisa melakukan ibadah di situ, maka wajib bagi dia kalau dia mampu. Maka di sini sebutkan la tanqati al hijrah madama fid dunya dar kufrin wa dar islamin. Hijrah itu sebenarnya tidak akan terputus hukumnya selama di dunia ini masih ada negeri kafir dan ada negeri muslim. Negeri non muslim, ya kan? Negeri kafir ya kafir saja Pak, nggak masalah kan, ya. Nggak perlu negeri non muslim. Kita tidak menghinakan kan gitu. Karena memang ada muslim, ada kafir begitu. Tapi hal ini kadang sensitif Pak kalau di luar kan. Ini kan di sini nggak sensitif lah, ya. Faman kana fi daril kufri wastata'a al-khuruj minha ila daril Islam falhijratu fardun alaihi. Selama ada mukmin, selama ada muslim yang tinggal di negeri kafir dan dia mampu untuk keluar dari tempat itu, maka wajib Pak dia hijrah. Kalau dia tidak bisa melakukan ibadah. Ya. Wa ammal mustad'afun minar rijal wan nisa wal wildan alladzina la yastati'una hilah wa la yahdaduna sabila fayaj'alullahu lahum sabila. Bagi orang yang tertindas, lemah dari laki-laki, perempuan atau anak-anak yang tidak mempunyai kesanggupan untuk hijrah, tidak mempunyai kemampuan untuk hijrah, maka ya menetap saja. Mudah-mudahan Allah berikan jalan bagi dia untuk keluar. Al khair alladzi qata'a bin qita'il hijrah yumkinu tahsiluhu bil jihad wan niyatus salihah. Perkara yang mulia yang bisa didapatkan dengan hijrah tadi, Pak. Kok memang sudah tidak bisa melakukan hijrah,
maka penggantinya untuk mendapatkan pahala seperti pahala hijrah itu adalah al-jihad, jihad. Dan niat yang salih, niat yang baik. Kembali al-a'mal tu'tabar bin niat. Menguatkan hadis sebelum-sebelumnya dan menguatkan bab kita juga yang sedang kita bahas, amal itu dinilai dari niatnya. Itu hadis yang ketiga, Pak. Hadis yang keempat masih dengan niat. Masih cukup waktunya untuk satu lagi? Satu lagi, Pak ya. Wa an Abdullah bin Jabir bin Abdullah al-Ansari, dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Kita kenal biasanya sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari. Beliau adalah sahabat dari kaum Ansar Madinah radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kita pernah bersama Nabi dalam sebuah peperangan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bil Madinah la rijalan masirtum masiran. Sungguhnya di Madinah itu ada sekelompok laki-laki masirtum masiran, yang tidak menempuh perjalanan jihad maksudnya. Di hadis ini juga menunjukkan bahwa yang wajib jihad itu sebenarnya laki-laki, Pak. Kalau tidak, maka Nabi menyebutkan juga perempuan, ya. Disebut lari jalan, maksudnya adalah laki-laki. Wanita tidak wajib berjihad. Kalau ikut berjihad, la ba'sa bihi, ya kan? Tidak mengapa ikut berjihad. Karena ada sahabiah kan dulu yang pemberani luar biasa, yang mampu naik kuda bahkan menyerbu ke pasukan musuh. Tapi nggak banyak seperti itu, ya, nggak banyak seperti itu. Wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahum al-marad. Dan juga tidak melewati lembah illa kanu ma'akum, kecuali mereka bersama kalian. Maksudnya bersama kalian itu seakan-akan bersama kalian, kata Nabi. Ini kan tadi kan Nabi bersama pasukan, kemudian Nabi tiba-tiba mengatakan di Madinah itu ada sekelompok orang yang tidak bersama kalian melewati jalan jihad, menempuh lembah, tapi mereka tetap bersama kalian. Disebabkan habasahumul marad, dicegah oleh uzur yang namanya sakit. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka berserikat bersama kalian di dalam pahala. Rawahu Muslimun, di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa rawahu al-Bukhari an Anas, kalau Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas. Qala, Anas bin Malik berkata, raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi. Kalau tadi tidak disebutkan perangnya apa, Pak ya, dari Jabir bin Abdullah. Kalau dari Anas, lafadznya Imam Bukhari disebutkan perang pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk lumayan jauh jaraknya dari Madinah. Kita pernah pulang dari Tabuk bersama Nabi. Faqala, di tengah perjalanan Nabi berkata, inna aqwaman. Tadi rijalan, sekarang aqwaman. Sungguhnya sekelompok kaum khalfana bil Madinah, ada di belakang kita di Madinah. Ma salakna syi'ban wala wadiyan, yang tidak menempuh syi'ban itu, syi'ban at-tariq fil jabal, jalan di gunung. Jadi memang betapa sulitnya, Pak, dulu kalau Nabi bersama sahabatnya itu melakukan jihad, harus mendaki gunung, ya kan? Wala wadian, melewati lembah. Insya Allah. Jadi memang begitu, ya, memang begitu ternyata. Naik gunung, melewati lembah itu memang Masya Allah Nabi dan para sahabatnya. Illa wahum ma'ana, kecuali mereka bersama kami. Habasahumul udhru, karena mereka dicegah untuk ikut berperang, ada udhur yang mencegah mereka. Para ayah, bunda, pengurus posko yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dari hadis ini bisa diambil beberapa hikmah. Yang pertama, bahwa tidak sama, Pak, orang yang berjihad ya fi sabilillah dengan orang yang duduk-duduk santai di rumah. Enggak sama. Derajatnya lebih utama orang yang berjihad tentunya. Tapi kalau memang yang tidak berjihad itu disebabkan ada uzur syar'i berupa sakit atau mungkin patah kaki disebutkan atau buta ya, maka kalau mereka berniat untuk melakukan jihad, mereka tetap mendapatkan apa, Pak? Pahala jihad. Berarti penting, Pak, dalam hati ini itu, Pak, selalu harus ada niat untuk berjihad di jalan Allah. Itu harus diniatkan mulai dari awal, Pak. Boleh jadi kita dapatkan pahala itu. Misal kita melihat muslimin di Palestina diperangi oleh Zionis Yahudi, ya kan, Israel, maka harus ada kerentek neng ati gitu ya. Apa namanya? Niat dalam hati ingin membantu mereka gitu ya, ingin berjihad bersama mereka. Tapi ya qadarullah, ada udzur yang mungkin tidak bisa kita tidak mungkin bisa kita gugurkan udzur itu. Misal udzur kita berada di Indonesia, sulitnya kemudian ke sana, kan gitu. Tapi kalau seperti itu sudah ada niat, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti mereka. Nah, gitu, Pak. Harus ada itu ya. Harus ada niat seperti itu. Man habasahul udzur kana ka ulil dharar. Ya, orang yang cegah tidak ikut berjihad seperti sakit. Berarti sakit itu termasuk udzur. Tapi sakitnya yang memang tidak bisa pergi, Pak ya. Kalau sakit panu ya kan, ya beda, itu kan nggak sakit namanya. Tapi tetap disebut sakit kan, Bu ya. Ya kan? Panu termasuk penyakit, kan gitu kan. Tapi bukan penyakit yang kemudian jadi udzur syar'i, Pak ya. Gitulah. Baik. Berikutnya fikih hadisnya adalah man sahhat niyyatuhu min zawil a'zar wa ulil dharar balagha ajrul mujahidin. Tadi menguatkan pembahasan kita bahwa orang yang benar niatnya ya, dari orang-orang yang kena uzur itu, maka dia tetap mendapatkan pahala jihad kalau dia sudah berniat untuk melakukan jihad. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ala sa'ati rahmati rabbil alamin wa yusril Islam. Hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak ikut jihad tapi bisa mendapatkan pahala jihad. Orang tidak bisa naik haji misal tapi bisa mendapatkan pahala haji. Misal begitu. Sama, Pak. Orang tidak bisa mendapatkan pahala thalabul ilmi tapi sudah niat ingin thalabul ilmi. Mungkin di antara pengurus posko ini sudah niat ingin ikut kajian ini gitu kan. Tapi habasahumul udzur ya, mereka dicegah karena udzur ya, insyaallah dapat pahala. Itu menunjukkan rahmatnya Allah itu luas, Pak ya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dan juga menunjukkan kemudahan Islam. Islam Masya Allah agama yang sangat mudah sekali. Yang membuat sulit itu sebenarnya adalah pemeluk Islamnya itu sendiri ya. Islam itu mudah, Masya Allah sebenarnya. Cukup kita melakukan syariat-syariat yang sudah diperintahkan, cukup. Tidak perlu diimprovisasi lah ya. Muslimin Indonesia itu suka berimprovisasi masalahnya ya, suka mengada-ada gitu kan. Iya ya, betul ya, ngada-ada. Azannya cukup azan begitu ya, qomat cukup, nggak perlu dikasih improvisasi lah apalah gitu. Sangat dermawan lah kita itu kadang ya, tapi dermawannya kurang tepat kadang. Taib. Cukup kayaknya, Pak ya, sampai di situ pembahasan kita sampai di hadis yang keempat. Kita mungkin buka diskusi, monggo para ayah bunda
yang mau kita ada yang mau didiskusikan, fal yatafadzal mashkura. Terkait mengenai tadi duduk bersama orang-orang zalim, Ustaz. Iya, Pak. Jika kita tahu sekitar masyarakat kita masih ada orang zalim tadi, kemudian kita mau tidak mau harus berkumpul untuk, namun kita masih belum punya kekuatan untuk bisa merubah hal itu sebaiknya apa yang kita lakukan? Apakah kita cukup dalam hati saja untuk ini mengingkarinya atau menghindar dari itu? Iya. Masya Allah, jazakallah Pak Agus. Ada sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ro'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Maksudnya apa? Kekuasaan, Pak. Jadi kalau melihat kemungkaran, dirubah dulu dengan kekuasaan kalau punya kekuasaan, ya, dengan tangan, Pak. Antum jadi RT di situ, ya bisa kan? Antum bisa berkuasa. RW kan boleh. Buat peraturan berarti caranya kan gitu. Tidak boleh berkumpul-kumpul misal. Nah, gitu. Kalau nggak mampu dengan kekuasaan, kekuatan, maka dengan apa, Pak? Fabilisan, ya, dengan lisan, Pak. Digunakan lisan kita untuk mengasih tahu, ya. Mungkin lisan saat ini bisa dengan tulisan, Pak, ya kan? Nah, sekarang bisa. Kalau masih nggak mampu, Pak, fabiqalbihi, dengan hati, Pak. Maksudnya apa? Hati mengingkari bahwa saya tidak setuju dengan perbuatan ini, ingkar gitu, Pak. Fadzalika adhaful iman. Dan hati mengingkari perbuatan maksiat dengan hati itu termasuk selemah-lemahnya iman, Pak. Maksudnya iman lemah ya memang karena kita punyanya itu. Di sini juga menunjukkan pentingnya muslimin itu kuat, ya. Yang membuat lemah ya kita sendiri juga gitu. Pentingnya kekuatan muslimin supaya bisa merubah kemaksiatan, supaya bisa menghentikan kemaksiatan. Kalau tidak ya Allah mungkin datangkan azab itu, Pak. Gitu ya. Gitu, Pak, caranya, Pak, bagus. Maka kita harus memiliki kekuatan, Pak, supaya bisa merubah kemaksiatan. Tadi, Pak, minimal jadi RT lah, Pak, ya. Kalau ditunjuk jadi RT ya nggak apa-apa, mau aja gitu ya. Tunjuk jadi RW apa bagus. Atau apalah ya, tunjuk jadi itu yang memiliki andil di situ sehingga bisa menggerakkan. Kalau tidak ya jadi sekretaris RW misalnya, lapor ke Pak RW, gitulah. Jadi ada RT RW? Pak Kaum ya bisa, insyaallah. Gitu, Pak. Kalau saya nggak mau lah gitu, ya sudah ya. Yang mengambil alih ya orang-orang yang berbuat zalim itu gitu. Gak pentingnya duduk juga di tadi, Pak, kepemimpinan juga penting juga gitu. Asal tadi niatnya begitu ya. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang mau nambahi, dilengkapi Ustaz. Tambahan sedikit, Pak. Dan hal itu kalau dikatakan di kitab ini oleh pensyarah itu termasuk sunnatullah begitu, Pak ya. Sunnatullah itu azab itu datang kalau di situ ada kemaksiatan yang dibiarkan. Itu sunnatullah, Pak. Kalau kita sudah tahu sunnatullah begitu, maka harus kita cegah, Pak. Ya, mungkin sebagai refleksi, sebagai muhasabah kita bersama kejadian-kejadian yang menimpa saudara kita di negeri inilah. Boleh jadi kala begitu adanya kemaksiatan, tapi tidak banyak orang yang kemudian berdakwah di situ, mencegah kemaksiatan itu. Sehingga ya memang sudah pantas mendapatkan sunnatullah itu, sebuah kehancuran. Dan kita cinta Jogja ini ya jangan sampai kan gitu. Maka harus melahirkan para duat-duat itu. Allah Ta'ala alam. Itu Mas Syekh. Tidak ada pertanyaan dari chat. Siapa, Pak? Dari Bunda Nur Aziza. Sebenarnya saya tanya untuk satu amalan apa boleh niatnya lebih dari satu?
Contohnya menuntut ilmu niatnya pertama untuk mencari ridha Allah, kemudian niat agar dikumpulkan bersama orang soleh dan seterusnya. Apa Iya. itu? Masya Allah. Bu Azia ini siapa? Oh, siapa boleh? Nggak aja di sini, Pak. Jazakillahu khairan, Bu, atas pertanyaannya. Jawabannya tentu sangat boleh sekali, ya. Boleh satu ibadah dengan beberapa niat itu sebenarnya boleh. Asal Pak, itu masih dalam satu kesatuan. Itulah Pak ya. Berbeda antum menjalankan apa misal yang di situ tidak dalam satu kesatuan ibadah, tidak bisa. Tapi kalau thalabul ilmi, nah, niatnya thalabul ilmi mencari ridha Allah, kemudian berkumpul orang soleh, itu kan masih bisa niatnya di situ kan. Berbeda dengan niat yang lain, nggak bisa. Intinya kalau di satu kesatuan itu masih sangat bisa, Pak. Maka kalau antum membaca Al-Quran, misal, itu jangan niat cuma satu, Pak. Perbanyak niat, ya. Niat ingin mendapatkan pahala. Kan banyak kan hadis-hadis tentang Al-Quran kan. Jadi manusia terbaik bersama safaratil kiramil barara. Kemudian misal Al-Quran menjadi syafaat kita, nah, kan gitu. Jadi banyakin niat, Pak. Misal thalabul ini banyakin niat, Pak. Asal niatnya tadi niat-niat yang baik kan gitu kan. Jangan niat yang tidak lah. Apalagi kalau hanya sekedar karena manusia. Nah, itu kan naudzubillahi min dzalik gitu. Gitu Mas Syekh. Gitu ya, Bu. Mudah-mudahan bisa jawab. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dan sebelum kita akhiri mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima niat kita semuanya, niat baik kita semuanya dan dibalas oleh Allah sesuai dengan niat kita masing-masing. Dan kita akhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Ada MC-nya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.